Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa. Pertolongan pada kita adalah datang daripada Allah, mencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, bersyukur Tuhan kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan yang besar dan agung itu Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan kami akan mendengarkan isi hati firman-Mu Tuhan, supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Siapkan kami, siapkan hati kami, pikiran kami, fokus kami Tuhan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami mau beribadah dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi juga dalam perjalanan setiap jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Tolong supaya tiba di rumah ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom keluarga KU2. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Kurang kenceng nih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau kasih ini ya, pengen Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kasih salam yuk kanan kiri depan belakang sambil berkata Happy Sunday, Happy Sunday. Puji Tuhan, Happy Sunday. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin saudara. Amin. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Yang siap puji Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Kita puji Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama.
kita bayangkan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, alam jagat raya semuanya. Dan dia menciptakan kita juga dengan sempurna adanya. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang spesial yang Tuhan sediakan untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, luar biasa. Mari arahkan hati kita, arahkan pujian kita, arahkan segala kehidupan kita hanya untuk meninggikan Dia. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan Tuhan. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Amen. Dia pemilik kehidupan kita semua, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita katakan, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amen. Haleluya. Ada kalanya kita, roda kehidupan kita berputar di bawah. Ada kalanya kita menghadapi gelombang tekanan dalam dunia ini. Tapi mari sadari, hari ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang siap menolong kita. Dia Allah yang menjadi gunung batu kita, pertahanan kita. Mari kita tetap tinggikan Dia, mari kita tetap muliakan Dia. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau selalu siap menolong kami. Engkau selalu siap dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Supaya kami boleh kuat. Supaya kami boleh berkenan. Dan semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari Bapa, berikan hati yang mengucap syukur. Berikan hati yang tulus. Supaya apa yang kami berikan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap rupiah yang kami berikan itu boleh berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberikan persembahan. Cek sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar masih dalam tema di bulan ini tentang 7 perkataan Yesus. Sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan pagi ini kami kembali mau belajar di rumah Tuhan akan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau kehendaki kami pahami Tuhan. Mari Tuhan, kami bersyukur setelah kami memberikan persembahan, berkat yang melimpah buat hidup kami. Kami juga rindu untuk memberkati banyak orang Tuhan melalui kehidupan kami. Siapkan hati pikiran kami, fokus kami hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang dibahas. Kita coba menyelami perasaan dan beban dari seorang ibu ya. Kalau menjadi seorang ibu itu orang suka bilang profesinya apa? Ibu rumah tangga. Kadang-kadang suka dikasih embel-embel hanya ibu rumah tangga begitu ya. Tapi jadi ibu itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya ketahuilah bapak-bapak ini suami-suami menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri itu tidak mudah. Menjadi seorang istri itu sulit ya. Bukan sulit lagi, sulit. Harus bangun pagi, menyiapkan keperluan suami, keperluan anak-anak. Kadang harus mengantar jemput anak-anak, pulang sekolah, siapkan makan, cuci baju, cuci piring, setrika. Belum lagi bantu anak-anak belajar. Kemarin waktu di acara couples meeting, Bu Helen bilang, para suami ini gak bisa bayar tuh. Kalau harus bayar istrinya tuh gak bisa kebayar katanya. Gimana enggak, istri itu sebagai ibu, dia sebagai manajer keuangan, sebagai cleaning service juga, sekaligus private teacher, ya kan? Belum lagi chef, mau berapa tuh dibayar semua profesi itu ya. Saudara, jadi ibu itu enggak gampang. Nah kita coba lihat ya satu video yang lumayan lucu. Ini video Mama Bear mau nyebrangin jalan, bisa diputarkan? Oh, punya 4 anak mau nyebrang jalan. Semua mobil udah berhenti. Bukannya nyebrang malah. Ini kejadiannya di Amerika, Bapak Ibu.
Iya, yang anak yang kecil malah naik pohon. Disuruh nyebrang jalan malah naik pohon. Iya, mamanya bingung nih. Iya, yang bukannya ini malah balik lagi. Baung budak tehnya. Iya. Oke. Jadi ibu itu nggak gampang ya, Bapak Ibu ya, betul ya. Sulit tuh. Ada pepatah di Indonesia ada bilang kasih ibu sepanjang masa katanya. Kasih anak sepanjang galah. Bisa ada PPT saya bisa ditampilkan? Ya, ada pepatah seperti itu ya. Kasih ibu sepanjang masa katanya, kasih anak sepanjang galah. Galah, kenapa sih disebut galah? Karena kan pendek gitu ya. Ibu mah sepanjang masa tapi kalau anak mah pendek gitu, ada batasnya gitu. PPT-nya belum bisa tampil ya. Oke, belum, sorry, sebelum. Kepencet. Nah ini nih ya. Banting tulang, membesarkan anak begitu ya. Ada juga orang bilang katanya seorang ibu bisa mengurus 10 anak tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu katanya gitu ya. Saudara, kalau bicara soal ibu saya ngerasain banget gitu bagaimana ibu saya sebagai single mom, single mother gitu ya dalam membesarkan anak-anak. Karena saya dibesarkan hanya seorang ibu gitu ya. Ayah saya kan berprofesi sebagai tentara, beliau tuh anggota TNI di Hubdam ya, bagian perhubungan. Kami ditugaskan di Palembang, makanya saya lahir di Palembang. Dan ayah saya tuh meninggal ketika berusia 38 tahun Bapak Ibu, jadi masih sangat muda. Dan mama saya nggak menikah lagi setelah ayah saya meninggal gitu ya. Jadi pada waktu itu anak-anak masih kecil, kakak saya paling besar, kami 3 bersaudara, kakak paling besar itu umur 7 tahun pada waktu itu, yang kedua 6 tahun dan saya masih 3 bulan. Jadi saya sepanjang hidup tidak pernah melihat papa, hanya bisa lihat fotonya doang. Dan katanya mukanya mirip banget kayak saya katanya. Saya ngerasain banget gitu ya, seorang ibu yang banting tulang membesarkan anaknya. Memang waktu itu papa meninggal di pangkat mayor waktu itu ya, jadi lumayan punya pensiun. Nah sedangkan kami anak 3, mama waktu itu mengandalkan pensiun jelas nggak cukup. Dia berjualan es, berjualan kue waktu itu. Kalau menjelang Natal saya suka bantu-bantuin tuh ya, bikin nastar begitu, diemplek-emplek begitu. Kadang-kadang sampai hitam gitu waktu saya masih SD, diputer-puter dah gak bisa begitu ya. Ya kemudian jadi penata rambut, mama kursus salon. Bertahun-tahun dia banting tulang untuk membesarkan kami bertiga. Ada pepatah bilang katanya, the power of mother's love is greater than any power on earth katanya ya. Kekuatan cinta ibu itu bisa mengalahkan segala kekuatan yang ada di muka bumi gitu. Saya rasain benar gitu, mama saya benar-benar berusaha banting tulang, benar-benar segenap yang bisa dia lakukan untuk membesarkan anak-anak. Yang cukup disesali itu adalah ketika anak-anak sudah besar, kami sudah berkeluarga, kami sudah punya anak, jadi mama dikaruniai 6 cucu ya. 7 cucu lebih tepatnya ya. Cuma yang disesalinya adalah ketika kita udah besar, ketika kita sudah mungkin dibilang mapan belum, tapi sudah stabil lah begitu ya. Tibalah saatnya kita ingin nyenengin gitu ya, kalau bahasanya sehari-harinya nyenengin mama gitu. Usia 58 tahun, mama pada waktu itu divonis sakit kanker. Dan beliau hanya bertahan 3 tahun sampai umur 61, itu akhirnya meninggal.
mengenaskan sekali gitu ya, karena dalam kondisi yang fisik yang makin menurun, kesehatannya sampai kurus sekali pada waktu itu. Saya kadang-kadang, saya karena bungsu jadi paling deket ya, jadi banyak sekali memori sama mama dan itu nggak pernah bisa saya lupakan. Sampai hari ini pun juga saya masih sering sekali mimpi gitu ya. Tapi image atau kenangan pada waktu beliau menjelang meninggal itu benar-benar mengenaskan sekali ya, dengan sangat kurus begitu. Dan saya jadi ingat 25 Februari ini adalah 20 tahunnya mama meninggal pada waktu itu tanggal 25 Februari 2004 ya. Rasanya nggak sempet balas budi gitu Bapak Ibu. Karena ini mama harusnya udah tinggal menikmati apa yang jadi jeripayahnya gitu ya, anak-anaknya sudah cukup gitu, mungkin sudah bisa menyenangkan mama gitu ya. Ya, message buat kita semua di tempat ini, Bapak Ibu yang masih punya orang tua, terutama masih punya ibu. Mari pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang ada untuk nyenengin orang tua. Terutama nyenengin ibu saudara yang sudah membesarkan, melahirkan saudara. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari satu peristiwa. Ya, satu peristiwa. Enggak ada seorang ibu yang begitu menderita paling hebat selain seorang ibu yang melihat anaknya sekarat di depan matanya sendiri, betul. Pagi ini kita akan belajar dari seorang ibu yang bernama Maria. Dia adalah ibu Yesus. Maria menyaksikan bagaimana anaknya tergantung di kayu salib. Saudara, kalau seorang ibu pasti bilang begini, kalau anak saya sakit, mending saya ada yang sakit. Ya, suka ngomong begitu kan ya. Enggak tega ngelihat anak sakit. Ini bukan anaknya sakit, anaknya hampir mati di depan, bahkan mati di kayu salib. Betapa hatinya hancur, betapa hatinya menderita luar biasa yang dialami oleh seorang ibu ini, yaitu Maria. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Saya tampilkan di layar, next. Saya beri judul hari ini perkataan ketiga Yesus di kayu salib, eksposisi dari Yohanes 19 ayat 25 sehingga 27. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu, bayangkan Maria harus hadir di Golgota. Maria adalah seorang ibu yang melahirkan Yesus. Luar biasa mungkin mendengar anaknya mau dihukum mati aja hatinya bagaimana kita bisa bayangkan. Ini dia menyaksikan sendiri, dia hadir sendiri di Golgota, betapa hancur hatinya. Melihat Yesus yang dilahirkan dari rahimnya harus menanggung penderitaan sekejam itu. Anak yang dilahirkan dari rahimnya, yang dibesarkan, dirawat, dipelihara dari kecil. Sekarang di depan matanya sendiri dia lihat tubuh anaknya luka, darah mengalir sedemikian rupa. Seorang pelukis bernama Peter Paul Rubens, dia seorang maestro lukis. Ini di abad pertengahan dia melukiskan adegan penyaliban ini dan menggambarkan wajah Maria yang sangat pucat ketika di dekat kayu salib. Next. Oke. Saudara, Maria tertusuk hatinya. Ibu mana sih yang enggak tertusuk hatinya melihat betapa penderitaan yang dialami oleh anaknya. Saudara, Maria akhirnya mengerti
mengapa Simeon menubuatkan hal ini sejak pertama kali membawa Yesus ke bait Allah. Ketika Yesus lahir, hari ke-8 Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Dan pada saat itu ada seorang nabiah dan nabi, ada nabi yang bernama Simeon. Pada saat itu dia bilang seperti ini. Dia berkata kepada Maria di dalam Lukas 2 ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini perkataan Simeon kepada Maria. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara bayangkan apa yang dirasakan Maria pada saat di depan kayu salib melihat anaknya sendiri tergantung di kayu salib dalam keadaan sekarat. Yang harus mati, dihukum mati, dia tentu sangat gentar. Dan Maria ini hadir di Golgota itu setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari Nazaret. Nazaret ke Yerusalem itu cukup jauh. Kurang lebih 146 km ya. Dan para penafsir sepakat bahwa Maria ini hadir di Yerusalem pada saat penyaliban itu karena sebelumnya, pada malam sebelumnya ketika Pontius Pilatus memberikan hukuman mati akhirnya kepada Yesus, pada saat itu murid-murid tercerai-berai ya. Ketika habis dari Taman Getsemani kan kemudian para tentara Romawi menangkap Yesus. Dan murid-murid tercerai-berai. Petrus urusannya dengan ayam berkokok pada saat itu. Yohanes diduga dia pulang ke Nazaret untuk menjemput ibu Yesus. 146 km sudah tempuh cepat untuk memberitahu. Zaman itu belum ada WA ya, jadi nggak bisa kasih tahu gitu ibu Yesus di Nazaret. Dia harus hadir sendiri ke sana dan Yerusalem Nazaret itu 146 km. Jadi kita bisa bayangkan betapa hancur hati seorang Maria ketika dia mendengar bahwa anaknya akan dihukum mati besok. Dan dia harus hadir dan dia cepat-cepat mungkin perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Golgota ke Yerusalem pada saat itu. Suatu pergolakan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kaum wanita bisa merasakannya. Mungkin kalau kaum pria lebih rasional. Tapi ini luar biasa di depan matanya sendiri anaknya akan dihukum mati. Tapi menarik kita akan belajar pada pagi hari apa sih makna dari perkataan Yesus di kayu salib. Ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya inilah ibumu. Ini adalah satu dialog ya. Kita akan belajar pada pagi hari ini apa sih makna perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, keadaan yang kontras. Keadaan yang kontras. Kontras sekali apa yang terjadi di kayu salib ini. Dalam penderitaannya, dalam penderitaan Yesus, Yesus masih memikirkan orang lain Bapak Ibu. Dalam kehancuran tubuhnya, dalam penderitaan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Daging tercungkil dari tubuhnya, darah mengalir sedemikian rupa. Ada 3 ucapan awal Yesus, minggu lalu kita udah belajar ya 3 ucapan. Dan 3 ucapan pertama yang Yesus katakan itu semua bukan bicara soal dirinya, tetapi bicara soal orang lain. Perhatikan fokus Yesus pada saat di kayu salib. Kita akan belajar 7 ucapan. Hari ini ucapan ketiga. 2 ucapan sudah kita bahas 2 minggu ke belakang. Ucapan pertama dikatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Yesus katakan dia memikirkan orang lain, orang-orang yang membunuh dia, orang-orang yang menyiksa dia. Yesus bilang ampunilah mereka. Yang kedua, minggu lalu kita belajar, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kepada orang yang disalib di sebelahnya Yesus pada saat itu. Dan hari ini kita juga belajar ketika Yesus melihat ibunya dan dia berkata, ibu inilah anakmu. Yang dilakukan oleh Yesus, dia menitipkan Maria kepada Yohanes. 4 ke belakang, baru kita lihat bagaimana komunikasi dia dengan Bapa.
Padahal kita tahu pada saat itu bapaknya meninggalkan dia. Allah meninggalkan dia. Makanya minggu depan kita belajarkan Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dalam penderitaan yang begitu dahsyat, dalam kesendirian, kesepian, ketakutan yang Yesus rasakan. Dari Taman Getsemani dia sudah merasakan aura kematian yang harus dia terima. Tetapi yang dia lakukan adalah dia masih memikirkan orang lain. Dia masih memikirkan ibunya yang pada saat itu sudah cukup lanjut usia. Dalam keadaan yang begitu menderita, yang dilakukan oleh Yesus tetap memikirkan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus ini luar biasa, paham benar bahwa dia harus menghormati ayahnya dan ibunya. Ya, hukum Musa ke-5 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang usiamu dan seterusnya. Yesus tahu bahwa dia harus mati, tetapi dia tidak serta-merta meninggalkan ibunya begitu saja. Karena ketika dia melihat ibunya, lalu dia berkata, ibu inilah anakmu. Dia titipkan kepada Yohanes. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kekristenan itu tidak mengajarkan hormat pada orang tua, itu salah besar. Ya, ada beberapa agama yang terutama yang sangat menghormati leluhur, begitu kan, sehingga wah jangan masuk Kristen. Masuk Kristen mah nggak hormat sama orang tua. Salah besar. Orang suka pakai ayat di dalam Lukas 14 ayat 6 ya. Di situ dikatakan jikalau seorang datang kepadaku, ini perkataan Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Begitu kan ya, ada ayat seperti itu. Dan ayat itu seringkali dipakai sebagai satu pembenaran bahwa ini kekristenan ini gak bener. Tuh suruh ninggalin istri, kalau dia bilang kalau harus membenci ayahnya, ibunya, anak-anaknya, saudara yang laki-laki, saudara perempuan, wah gak bener nih agama. Saudara, saya mau kita pagi hari ini belajar firman Tuhan ya. Maksudnya kita belajar lebih dewasa belajar firman Tuhan. Ada banyak orang yang begitu mudah mencomot-comot ayat, tidak bertanggung jawab. Ya kita makin pinter Bapak Ibu ya, kita belajar di Biblical Night, kita belajar konteks dari satu ayat dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat satu ayat, jangan langsung comot begitu aja. Disesuaikan sama zaman ini, disesuaikan sama kehendak kita. Nah ini bahaya. Kita perlu tahu konteksnya itu Yesus lagi bicara kepada siapa, dalam kondisi apa, dan bertujuan apa. Ya kalau kita lihat di dalam ayat itu, sebetulnya itu adalah satu kondisi ketika Yesus berbicara kepada murid-murid, dan dia menekankan untuk mengikut Yesus itu tidak boleh setengah hati. Makanya dia bilang seperti itu. Itu bukan satu kalimat letter luck begitu ya, yang tertulis itu harus dikerjakan bahwa kita harus benci orang tua, benci ibu, benci ayah, bukan seperti itu. Konteksnya adalah supaya ketika seseorang mengikuti dia, mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, itu menempatkan prioritas hatinya itu hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas tadi, itu lanjutannya Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun menara. Ya, membangun menara itu harus memperhitungkan anggaran katanya, supaya jangan separuh jalan ternyata nggak bisa terbangun. Atau seorang yang pergi berperang, kemudian dia harus memperhitungkan dulu nih lawannya seberapa kuat. Harus memastikan dulu apakah dia sanggup melawan musuhnya ini, begitu. Jadi kita perlu paham konteksnya. Jadi kita nggak boleh main comot begitu aja. Jadi konteks di dalam situ adalah menyimpulkan bahwa ketika seorang mau mengikut Tuhan, dia itu harus sepenuh hati, sepenuh motivasi yang kuat, bukan setengah-setengah begitu ya. Jadi sekali lagi penting sekali melihat konteks. Karena kalau kita nggak melihat konteks di dalam ayat Alkitab, kita seringkali menafsirkan ayat Alkitab dengan sembarang. Ayat ini yang tadi kita baca, ibu inilah anakmu,
dia bicara kepada murid, inilah ibumu dan itu. Ada seorang teolog liberal bernama Rudolf Karl Bultmann. Dia menafsirkan ayat ini itu secara simbolik. Dia bilang begini katanya. Maria adalah simbol orang Kristen Yahudi dan Yohanes itu adalah simbol orang Kristen non-Yahudi. Sehingga ketika Yesus bilang, ibu ini anakmu, anak inilah ibumu. Itu mereka menafsirkan, Rudolf Karl Bultmann ini dia bilang bahwa ini adalah satu gambaran supaya orang Kristen Yahudi menerima orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen non-Yahudi menerima orang Kristen Yahudi. Saudara, ini namanya cocok logi. Betul ya? Nah, kita mulai pinter nih. Kalau kita baca ayat, itu nggak bisa kita baca terus ini kita tafsir. Oh, ini simbol orang Yahudi, ini simbol orang non-Yahudi. Maria dilambangkan sebagai orang Yahudi, Yohanes sebagai non-Yahudi. Lalu mereka suruh saling menerima. Ini ini gimana gitu ya? Ini padahal teolog ini yang ngomong. Mari kita belajar untuk pinter Bapak Ibu ya. Makanya kita punya biblical night nih, wah bagus sekali nih jadi promosi buat Bapak Ibu untuk mendengarkan. Jadi kita ngerti, oh ayat ini bicara soal apa. Jelas-jelasan bukan bicara soal itu. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib ini sungguh satu bukti bahwa dia menghormati orang tuanya. Dia menghormati terutama ibunya. Karena pada saat itu para penafsir yakin semua bahwa Yusuf sudah meninggal. Ya, banyak teolog yang percaya bahwa Yusuf itu meninggal pada saat usia muda. Karena cerita tentang Yusuf itu pendek sekali Bapak Ibu ya. Dan bukti lain bahwa Yesus itu memelihara hukum kelima, hormat kepada orang tuanya. Itu adalah pertanyaan ketika kenapa Yesus harus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kenapa enggak 18 tahun? Kenapa enggak 21 tahun? Kenapa enggak 25 tahun? Kenapa harus 30 tahun? Ternyata ini adalah satu bukan kebiasaan ya, satu hukum sebetulnya. Hukum Taurat itu mengatakan bahwa orang yang belum berusia 30 tahun itu enggak boleh jadi imam. Dan kita tahu Yesus adalah imam, raja dan nabi. Jadi Yesus tetap menjalankan syariat Taurat pada saat itu. Sehingga dia baru melakukan pelayanan di usia 30 tahun. Karena itu adalah usia yang diperbolehkan untuk ditahbiskan sebagai imam, sebagai rabi, sebagai guru. Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Dan yang kedua adalah menurut penafsir seperti yang saya bilang, Yusuf itu sudah mati ketika anak-anak masih kecil. Jadi Yusuf itu mati enggak terlalu lama begitu ya. Sehingga kita bisa bayangkan pada saat itu Yesus itu punya adik-adik. Ya, karena perkawinan Maria dengan Yusuf punya adik-adik. Kita baca di Alkitab itu jelas sekali. Dan Yesus ini adalah anak sulung. Jadi kenapa harus 30 tahun? Salah satu penafsir berkata bahwa Yesus harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia kan tukang kayu. Ayahnya tukang kayu. Maka dia harus menafkahi dulu keluarganya dulu. Sehingga pada saat usia 30 tahun sudah waktu yang cukup. Mungkin adik-adiknya juga sudah besar. Dan ibunya sudah bisa dia tinggal. Jadi Yesus adalah orang yang sangat bertanggung jawab Bapak Ibu. Mungkin aspek ini jarang kita pelajari ya. Jarang kita pikirkan begitu ya. Kenapa Yesus harus memulai pelayanannya di usia 30 tahun? Jadi kalau sekali lagi saya bilang, wah kekristenan itu tidak hormat pada orang tua. Hari ini kita belajar Yesus itu menjunjung tinggi. Dia menghormati orang tua dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Setelah 30 tahun barulah dia melaksanakan tugas dari Bapaknya di surga. Nah, yang kedua, makna dari perkataan Yesus, perkataan ketiga Yesus di kayu salib adalah Maria adalah manusia biasa. Walaupun dia seorang ibu yang melahirkan Yesus, dia yang mengandung Yesus, yang memelihara Yesus, yang menjagai Yesus dari kecil sehingga besar. Tapi kita harus tahu bahwa ini adalah konteks antara Allah pencipta dan yang dicipta.
Maria adalah manusia biasa, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang menarik dari Injil Yohanes, ya. 4 hal ini yang pertama adalah dari 21 pasal Injil Yohanes, Maria itu hanya muncul 2 kali, hanya dalam 2 peristiwa. Peristiwa pertama adalah ketika pasal kedua, Yohanes menuliskan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, kita tahu peristiwa perkawinan di Kana pada saat itu. Di situ ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Maria. Ya kan? Kita masih ingat peristiwanya. Pada saat itu satu pernikahan yang kekurangan anggur, lalu kemudian Maria bilang kepada para pegawainya, dengarlah apa yang dikatakan oleh Yesus begitu ya. Ada kalimat pada saat itu Yesus bilang kepada Maria, apakah yang hendak engkau inginkan? Waktuku belum tiba pada saat itu kan ya. Tapi akhirnya Yesus melakukan mujizat. Nah ini sebenarnya ayat ini sebetulnya banyak sekali dipakai oleh saudara-saudara kita orang Katolik. Karena saya juga dulu di Katolik, jadi saya tahu ayat ini dipakai satu pembenaran ketika kita meminta sesuatu kepada Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi makanya kalau di Katolik sering ada doa rosario, doa novena dan sebagainya. Itu yang menjadi pembenaran bahwa kalau kita meminta kepada Yesus, kita bisa lewat Maria dulu. Buktinya ketika perkawinan di Kana ini, walaupun Yesus belum tiba waktunya untuk melakukan mujizat, toh bisa melakukan mujizat ketika minta kepada Maria. Ini cocok logi lagi Bapak Ibu. Hati-hati. Kita mesti paham dulu konteksnya, ya. Nah, itu yang pertama. Pasal kedua, Yohanes menceritakan tentang komunikasi antara Maria dengan Yesus. Dan yang kedua adalah yang pasal 19 ini. Tapi kali ini monolog. Yesus bicara kepada Maria, Maria enggak nanggapin. Maksudnya Maria tidak ada dialog, begitu kan ya. Ibu, inilah anakmu. Jadi hanya 2 kali Bapak Ibu. Itu fakta bahwa Injil Yohanes hanya menuliskan 2 kali tentang Maria. Lalu fakta yang kedua adalah di dalam Injil Yohanes, relasi antara Tuhan Yesus dan Maria hanya terjadi ketika Yesus sudah dewasa. Enggak diceritakan bagaimana proses kelahiran Yesus, beda dengan di Lukas, di Matius ya kan diceritakan, bahkan kalau Matius silsilahnya dan sebagainya, kalau Lukas ceritakan bagaimana proses Gabriel ketemu dengan Maria dan seterusnya, tapi Yohanes tidak. Yohanes itu hanya memperlihatkan hubungan antara Yesus dengan Maria itu sudah dewasa. Jadi nggak diceritain gimana Maria mendidik Yesus dan sebagainya. Nggak diceritain juga ketika Yesus berusia 12 tahun dan seterusnya. Tidak. Fakta ketiga, Injil Yohanes itu menuliskan bahwa dia tidak pernah menyebut nama Maria secara gamblang. Kalau tadi kita baca, itu ngomongin Maria Klopas, itu istri Klopas. Klopas itu, Maria istri Klopas itu saudaraan, sepupuan sama Maria ibu Yesus. Ya. Jadi sebetulnya Yohanes itu masih bersaudara sebetulnya dengan Yesus, begitu. Nah, kata Maria sendiri, nama Maria sendiri nggak disebutkan di dalam Injil Yohanes. Gitu ya. Ini fakta yang cukup menarik. Tetapi Yohanes selalu menuliskan ibu Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Injil Yohanes nggak pernah bilang Maria, tetapi bilangnya ibu Yesus. Yohanes selalu menulisnya ibu Yesus. Dan ada satu fakta yang lebih menarik lagi. Fakta yang cukup mencengangkan, yang cukup mengejutkan. Di dalam 4 Injil, hanya Injil Yohanes ya yang menyebutkan Maria dalam bahasa aslinya itu bukan ibu. Yang digunakan kata gune. Jadi kalau tadi kalimatnya ibu inilah anakmu, itu terjemahan LAI Bapak Ibu. Tapi kalau lihat dari hermeneutiknya, dari bahasa aslinya dia itu digunakan kata gune. Bacanya gunai gitu ya. Dan itu bukan artinya ibu, bukan. Tapi artinya katanya wanita, perempuan. Nah karena bahasa Indonesia itu mungkin sulit ya untuk kita mengerti ada seorang anak bicara sama ibunya kok ngomong, hai wanita begitu.
kayaknya nggak sopan banget gitu ya. Makanya diubah jadi ibu. Tapi kalau saudara buka Sabda, di situ nggak ada ibu. Dia bilang gunai. Gunai itu artinya perempuan, wanita. Nah, seorang penafsir Arthur Pink dia bilang seperti ini. Kenapa Yesus menggunakan kata itu? Kok sepertinya nggak hormat? Tidak. Karena ketika Yesus sudah memulai satu pelayanan, ini terjadi pemisahan yang drastis antara pencipta dan yang dicipta. Yesus itu Allah, Bapak Ibu. Yesus itu Tuhan. Dia pinjam rahimnya Maria untuk hadir di muka bumi ini. Tetapi Maria itu adalah manusia yang perlu keselamatan juga, perlu juru selamat. Dan Yesuslah juru selamatnya. Makanya ketika di kayu salib, dia katakan, "Hai wanita, inilah anakmu." Bukan bicara seperti anak kepada ibu, bukan. Tapi pencipta kepada yang dicipta. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu, karena polemik ini berabad-abad membuat terjadinya pemisahan yang drastis antara kekristenan dengan Katolik. Mereka selalu menekankan bahwa Maria itu bunda Allah. Dan ini berbahaya sekali ketika kita berpikir bahwa ada satu sosok di atas Yesus. No, tidak bisa. Karena udah jelas di dalam Injil Yohanes sendiri katakan bahwa kalimatnya bukan itu. Ya, ini kita perlu pahami, kita perlu mengerti bahwa ternyata di kayu salib Yesus itu adalah juru selamat dan Maria itu adalah manusia yang perlu diselamatkan. Ya, perjalanannya cukup rumit yang dialami oleh Maria. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita langsung percaya Yesus itu Tuhan, begitu ya. Tapi sebagai seorang Maria, saudara bisa bayangkan dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, complicated, ya. Karenanya makanya ketika Yesus memulai pelayanan ada satu kondisi di mana Yesus dianggap tidak waras. Adik-adiknya nggak percaya sama dia. Mungkin pada saat itu Maria pun bimbang. Ini gimana sih? Walaupun dia sudah menerima kabar dari Gabriel pada saat Yesus mau masuk ke dalam kandungannya pun juga dia kan tetap manusia yang masih bingung begitu ya. Itu nanti kita bisa lihat perjalanan kerohanian dari Maria sendiri. Karena setelah cerita ketika Maria dititipkan kepada Yohanes, itu 12 tahun Maria itu tinggal bersama Yohanes. Terakhir Maria itu diceritakan hanya ada di dalam Kisah Rasul 2. Ketika 120 murid pada saat itu menantikan Pentakosta. Kalau Bapak Ibu nanti lihat, di situ dikisahkan bagaimana Maria ada bersama-sama dengan, nah ini yang menarik adalah problemnya pada saat itu adik-adiknya tidak menerima Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Nah ini hal yang ketiga yang kita akan pelajari. Keluarga rohani itu sangat penting, makanya kenapa pada saat itu yang dilakukan oleh Yesus adalah menitipkan Maria kepada Yohanes. Maria dititipkan kepada Yohanes bukan kepada adik-adik Yesus. Ini makna yang ketiga yang kita pelajari dari perkataan ketiga Yesus. Yesus tahu bahwa adik-adiknya nggak percaya. Ya kita bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 21. Pada saat itu adik-adiknya, keluarganya mencari Yesus, ingin menarik Yesus karena dianggap sudah tidak waras. Ya kita juga pernah dengar khotbahnya. Sehingga pada saat itu yang Yesus lakukan titipin pada Yohanes. Dan saudara, Yohanes kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Ini adalah seorang yang menurut saya butuh Pak Welem untuk mengkoreksi. Ini adalah orang pertama menurut saya yang paham benar tentang karya keselamatan. Makanya ketika dia Injil Yohanes ditulis pertama kali pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah dan seterusnya. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena yang dititik beratkan di dalam Injil Yohanes itu murni hanya Yesus saja. Ya kita baca ya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal dan seterusnya. Kasih itu ditonjolkan, karya keselamatan itu ditonjolkan dan aktor utamanya dalam Injil Yohanes itu hanya Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia. Jadi dia paham benar bahwa ternyata Yesus ini adalah anak Allah. Kan murid-muridnya gak paham ya pada saat itu Bapak Ibu.
Kita tahu bagaimana Petrus menarik Yesus untuk tidak disalib, lalu dan seterusnya. Perjalanan iman yang mereka hadapi, sehingga Petrus harus menolak Yesus dulu, menyangkal Yesus dan sebagainya. Tetapi pemahaman yang saya lihat, Yohanes ini paham benar. Makanya di dalam Injil Yohanes, Maria nggak disebut sebagai Maria, tokohnya hanya fokus kepada dia. Kalau di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu lihat, dia menyebut dirinya sendiri juga, menyebut Yohanes itu murid yang dikasihinya. Dia nggak pernah bilang bahwa Yesus bicara kepada Yohanes, enggak. Dia bilang kepada murid yang dikasihinya. Yohanes paham benar bahwa aktor utama keselamatan ini adalah hanya Yesus. Makanya Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes. Dan sejarah mencatat selama 12 tahun Maria bersama-sama dengan Yohanes sampai Maria akhirnya meninggal. Ya, tulisan terakhir itu di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 1 ayat 14, saya salah ngomong. Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata seperti ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dan yang menarik di sini dikatakan lanjutan kalimatnya, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi rupanya satu perjalanan rohani yang dialami oleh keluarga Yesus ini luar biasa juga setelah Yesus mati di kayu salib. Dari awal yang tidak percaya bahkan menganggap Yesus sebagai orang yang tidak waras, tetapi ketika di Kisah Rasul 1 ayat 14 ketika mereka menantikan Roh Kudus, di situ tertulis jelas bahwa ada Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya berarti mereka akhirnya percaya. Nah kita tahu bahwa Yakobus yang menuliskan surat Yakobus itu adalah adik dari Yesus. Ya, jadi keluarganya akhirnya percaya kepada Yesus begitu. Nah, saudara, apa sih makna yang kita dapatkan di pagi hari ini? Ternyata kenapa Yesus harus menitipkan kepada Yohanes supaya kerohaniannya terjaga. Ini mungkin bicara soal mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjauhkan diri dengan saudara-saudara seiman. Orang yang seiman yang memiliki perhatian yang sama dengan kita, ya, kepada yang sama-sama menyembah Tuhan, yang sama-sama berbakti kepada Tuhan, yang sama-sama paham tentang arti keselamatan dan seterusnya. Jadi pagi hari ini kita belajar apa sih kesimpulannya Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita hormat kepada orang tua ya, seperti yang Yesus lakukan. Terutama kepada ibu kita yang melahirkan, membesarkan kita, mari kita berbakti selagi kita masih diberi kesempatan. Yang kedua adalah mari kita meneladani Yesus. Dia mengutamakan orang lain dalam keadaan menderita, dalam keadaan tergantung di kayu salib. Dia masih lebih mengutamakan orang lain. Orang yang menyiksa dia ampuni. Orang yang berada di sebelahnya dia berikan keselamatan. Dia pikirkan ibunya bagaimana kelanjutan hidupnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita perlu paham bahwa Maria itu adalah manusia biasa. Tidak lebih daripada kita. Sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang perlu menerima keselamatan, perlu juru selamat. Dan kita hanya mengagungkan satu nama saja, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Karena keagungan hanya milik Yesus saja. Dan yang terakhir, pentingnya keluarga rohani, tempat kita bertumbuh di dalam iman. Mari kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, pertemuan-pertemuan rohani, syaron dan sebagainya, agar kita tetap ada di dalam lingkungan anak-anak Tuhan yang saling mendukung secara iman. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberi pengertian kepada kita dari makna perkataan ketiga Yesus di kayu salib. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami mengerti banyak hal Tuhan, akan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima keagungan, kemuliaan, penghormatan. Engkau Allah yang sungguh memberikan teladan yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami terima, Roh Kudus sendiri memberikan remak pada kami untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang penting untuk saya umumkan, yaitu setelah kebaktian ini ada doa pengerja. Ada doa pengerja dimulai 11:30. Dan kedua, hari Selasa KKP mengadakan satu acara ulang tahun KKP. Dan kebaktian kaum pria mengundang saudara semua untuk hadir. Pertama, bapak-bapak yang belum pernah hadir di KKP, saudara bisa datang, saudara bisa merasakan bagaimana hubungan ya para kaum pria, para bapak-bapak. Itu indah sekali. Sama-sama maju, sama-sama saling mendoakan, maju bersama-sama dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini dari awal selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk kami semua, dan kami juga dianjurkan untuk saling mengasihi satu dengan lain di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk doa pengerja yang akan sebentar setelah kebaktian ini, dan juga hari ulang tahun kebaktian kaum pria pada hari Selasa tanggal 20 yang akan datang, supaya Tuhan kaum pria boleh makin maju dalam Tuhan dan boleh saling mendoakan, saling mendorong satu yang lain untuk makin mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga semua yang akan melayani pada saat itu. Terima kasih Tuhan, kami tak berdoa untuk semua proses setelah pemilu diadakan, supaya semuanya juga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga Tuhan terakhir pengumuman bisa diumumkan siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan baik jasmani terlebih rohani, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak semuanya Tuhan berkati dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, Engkau menyertai kami semua. Dan pada minggu depan kami boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Gereja dan Ladang Misi mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dalam doa pengerja. Minggu 18 Februari 2024 pukul 11.30 siang. Mengundang seluruh kaum pria untuk menghadiri hari ulang tahun Kebaktian Kaum Pria hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 6 sore bertempat di ruang Elim atau basement Gereja Rehoboth.